Halo guys. Halo guys. Berjumpa lagi bersama kita di acara Discipleship Journey. Menjadi sahabat perjalanan dalam Memuridkan. Nah, Ya, ngapain tuh? kita mau ngelanjutin pembicaraan kita yang serius tapi santai, V. Oke, asik. Nah, teman-teman, kita mau bicara tentang pemuritan kembali dan ngobrol-ngobrolnya masih bareng sama Vivi. Oke. Jadi gini, Vi. Asik. Dulu kakinya dulu. Oh. Vi, gimana kesibukannya di dalam pelayanan siswa yang kau lagi kerjain dengan teman-teman pembimbing siswa? Oke, jadi sampai hari ini teman-teman pelayanan siswa, termasuk aku, staf dan juga teman-teman tim pembimbing siswa masih berfokus di dalam mengerjakan pemuritan. Gitu ya, itu yang jadi apa ya? Ya kerjaan pertama kami lah, utama kami yang mengerjakan pemuritan. Gitu. Jadi di masa-masa siswa baru datang, di kampus juga mahasiswa baru angkatan 2020 datang. Planning untuk mengerjakan visi pemuritan masih jadi yang utama untuk ada di dalam pelayanan siswa juga dong? Betul. Rencananya akan kelompok kecil pegang berapa kelompok nih, Vi? Untuk tahun 2020 ini angkatan siswa baru, itu kan baru masuk ya Kak beberapa bulan yang lalu, masih dalam tahap mendoakan, akan pegang siswa karena yang sebelumnya udah pada lulus jadi mahasiswa gitu. Dulu sempat pegang berapa siswa? Yang udah lulus itu ada 8 orang dari Kaptang sama 2 orang dari Cilegon gitu. Dan mereka udah jadi mahasiswa baru, udah keterima kuliah. Oke, berarti ada rencana dengan teman-teman pembimbing siswa, kalian akan ngerjain pemuritan lagi. Betul. Dan itu dengan kelompok kecil. Kenapa sih, Vi? Pelayanan siswa sendiri masih melihat kelompok kecil, kau sendiri masih lihat bahwa kelompok kecil itu hal yang harus tetap ada di dalam gerakan pelayanan siswa ataupun bagiku saat ini sedang di dalam pelayanan mahasiswa. Oke, jadi sebenarnya pemuritan itu nggak cuma terbatas di dalam kelompok kecil. Yeah. Jadi kalau teman-teman sedang dalam perjalanan menjadi seorang murid atau memuridkan, sebenarnya nggak cuma terbatas dalam lingkup kelompok kecil. Ada yang namanya pemuritan pribadi, ada yang pemuritan kelompok besar, dan sebagainya. Cuma kenapa sampai hari ini kelompok kecil itu tuh masih jadi apa ya, wadah yang efektif untuk mengerjakan pemuritan, karena ada beberapa sih Kak alasannya. Gitu. Yang pertama itu secara dinamika kelompok ya. Secara dinamika kelompok, kalau cuma memuridkan pribadi, man to man gitu ya, kadang-kadang tuh nggak dapet tentang bagaimana berfellowship, bersekutunya, terus apa namanya saling menajamkan satu sama lain antar anggota kelompok SKK gitu ya, sahabat kelompok kecil dan sebagainya. Itu salah satu contoh sih Kak. Gitu. Jadi tidak ada dinamika kelompok Benar. terjadi. Waktu kau deket sama satu adik siswa, kemudian kau berpikir untuk menemani perjalanan imannya, itu ada hal-hal yang jadi tidak bisa ditajamkan gitu ya. Dalam hal relasi kelompoknya. Tapi kau sendiri dalam pengalamanmu kelompok besar, apa kau nggak bisa lihat itu juga hal yang bisa untuk menjangkau pemuritan? Kan apalagi orang banyak juga bisa efisien loh dengan KKR, ibadah-ibadah persekutuan besar gitu. Kenapa kau berpikir untuk menjangkau 1, 2, 3, sampai 4 orang dalam satu kelompok gitu? Bukan artinya waktu pemuritan di dalam kelompok besar itu bukan sesuatu yang baik ya, nggak mention seperti itu. Cuma ada beberapa keunikan yang memang tidak ditemukan waktu kita berjalan bersama adik-adik di dalam kelompok kecil dengan kelompok besar. Salah satu hal yang paling kerasa adalah soal kedalaman. Soal kedalaman, terus juga waktu berelasi di dalam kelompok kecil yang ya let's say 3 sampai 5 orang gitu ya punya adik.
itu bisa masuk ke satu persatu soal kehadiran, pengenalan juga dan sebagainya gitu sih Kak. Beda ya kalau di kelompok besar. Kelompok besar kan rame banget. Ada gitu misalkan 2-30 sampai 50, apalagi kalau ratusan. Kayaknya kita akan datang tuh cuman ramah di depan pintu saja gitu kan. Hai, say hi gitu ya. Selesai ibadah, khotbah, pulang. Tapi kita nggak bisa tahu bagaimana orang itu dengan pergumulannya gitu ya, Via. Kau sendiri ngalami dalam konteks waktu datang ke satu ibadah besar atau dalam satu persekutuan besar, memang nggak akan bisa dapat proses kedekatan, kedalaman dengan mungkin seseorang yang akan concern dalam pergumulan imanmu gitu ya. Sangat kerasa sih Kak. Maksudnya benar kan kayak tadi Kakak bilang gitu. Waktu kita pergi ke ibadah, contohnya gitu ya, ibadah persis gitu ya, ibadah siswa yang sebulan sekali, itu kan pasti rasanya akan beda meskipun kita di situ ada kelompok sharing ya. Cuma itu kan terbatas dalam waktu 30 sampai 45 menit. Oh, kalau habis ibadah suka dibagiin kelompok sharing dan di situ bisa follow up apa yang didapat dari firman, tapi itu juga nggak bisa mengakomodir ya. Iya, karena kan ini ya salah satu hal yang juga ditekankan di dalam kelompok kecil, kontinuitas gitu. Waktu datang ke kelompok besar, mungkin waktu di pertemuan di bulan selanjutnya persis akan beda kan kelompok sharingnya lagi gitu. Jadi itu masalah apa ya? Mengenal. Waktu di kelompok kecil itu bisa mengenal lebih dalam dan juga ada waktu yang kontinu. Itulah kenapa pelayanan kelompok kecil menjadi efektif untuk dikerjakan meskipun tidak terlihat efisien menjangkau banyak orang. Benar banget. Tapi di dalam kelompok kecil akan ada kedekatan, akan ada pengenalan yang lebih dalam dan itu memang bisa dirasakan kehadirannya antara PKK dengan anak kelompok kecilnya. Kehadiran itu bisa diwujudkan bersama-sama. Tuhan Yesus aja, Vi, dari banyak pelayanannya yang dicatat oleh kitab suci, Tuhan sendiri tidak menolak kan melayani banyak orang. Di dalam pelayanan publiknya ya Tuhan melayani 5.000 orang, 4.000 orang, 70 murid juga ada. Tapi Tuhan memilih untuk memanggil 12 orang. Tapi bukan artinya eksklusif. Tapi itu karena Tuhan tahu itulah yang efektif. Kau sendiri gimana ngerjain kelompok kecil? Ngapain aja gitu ya, Ngapain Kak? aja sih kalau di kelompok kecil? Sebenarnya kalau mau ngajak adik-adik gitu ya untuk kelompok kecil, menjelaskan apa itu kelompok kecil, ngapain aja sih Kak di kelompok kecil itu jadi pertanyaan pertama gitu sebelum akhirnya masuk ke dalam proses pemuritan. Sebelum mulai ya, pasti orang tanya ngapain Kak kelompok kecil, gua akan ngapain gitu. Jawabnya sesederhana ini sih, ya kita sharing deh, kita akan belajar firman, kita akan nongki-nongki. Ya sebenarnya elemen-elemen itu yang yang ada gitu di dalam kelompok kecil. Cuma lebih jauhnya lagi, di kelompok kecil itu tuh ngapain? Ya kita belajar firman. Itu pasti yang utama dong. Itu yang utama, soal pengajaran gitu ya Kak. Terus yang kedua kita juga bertekun di dalam doa. Ada persekutuan doa. Benar, gimana waktu sama-sama sharing gitu ya, adik-adik bahkan juga aku, gimana itu tuh nggak cuma jadi cerita yang berlalu begitu aja, tapi di dalamnya pun kita sama-sama saling menguatkan di dalam doa, gitu. Terus juga ada fellowship gitu ya, nggak cuma melulu soal bahas bahan gitu ya. Kak bosen banget, udahlah kita main kemana jalan-jalan segala macam nongkrong. Kadang-kadang ya pengajaran itu pun hadir di dalam meja makan gitu ya, waktu kita lagi nongkrong sambil ngopi-ngopi. Benar, sambil ngopi, sambil nongkrong di tempat di kafe dan sebagainya. Itu pun jadi tempat untuk makin dalam, makin mungkin obrolannya itu tuh bukan obrolan yang serius gitu ya, tapi di dalam obrolan-obrolan yang sederhana, lagi bercanda-bercanda, itu juga bisa membangun satu sama lain gitu. Terus yang terakhir itu juga ada, kira-kira kita mau ngerjain apa sih? Bukan hanya kelompok kecil itu tuh untuk diri sendiri, maksudnya ke dalam gitu ya. Tapi kira-kira kita mau mengerjakan misi apa? Gitu. Ada sesuatu juga yang keluar dari apa yang udah kita nikmati dipelajari bersama di kelompok kecil. Biasanya itu jadi kayak proyek ketatan gitu. Aplikasi dari apa yang kita bahas. Bener banget Kak. Di dalam pertemuan kelompok kecil. Jadi ngajarin adik-adik juga nggak cuma bagi dirinya, waktu lu makan, waktu lu bertekun di dalam kelompok kecil, itu balik lagi ke diri lu, nggak kayak gitu. Tapi gimana
apa yang lu nikmati juga bisa dinikmati sama orang lain. Kepikiran nggak sih, Vi, waktu kau diajak juga kelompok kecil, Vi, mau nggak belajar firman di kelompok kecil? Waduh, gue jadi ahli Taurat nih gitu. Karena kan kalau elemennya satu doang soal pengajaran itu mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang suka sharing gitu ya. Kakak, kok kelompok kecil gue bahas-bahan mulu, PKK gue jarang ngajak gue jalan main. Nah itu juga ya yang akhirnya perlu disadari, persekutuan juga penting gitu. Dan kita kan bukan mau menghasilkan orang yang cuman tahu firman. Walaupun memang kekuatan dasar dari jalannya sebuah kelompok kecil ya ada pengajaran gitu. Kalau cuman kelompok kecil kumpul-kumpul tidak tanpa bahas firman, maka ya itu juga bukan jadi kelompok kecil, itu cuman geng doang. Mungkin juga cuman untuk jadi teman foto yang bisa untuk satu frame di-share di medsos gitu. Tapi sebenarnya lu nggak lagi belajar. Nah, kenapa harus ada firman? Itu firman yang mentransformasi hidup orang. Kelompok kecil itu jadi satu wadah untuk firman diberitakan di sana. Jadi kalau kelompok kecil tidak bahas firman, maka kelompok kecil juga tidak jadi tempat untuk orang bertransformasi, bertumbuh benar. Tapi bukan artinya orang cuman dapat bahas firman. Itu yang tadi kau bilang, harus ada elemen. Orang Batak. Nah itu, pentingnya untuk waktu lu dengar, ditransformasi, aplikasi. Harus ada proyek ketaatan. Proyek ketaatan apa yang dulu kau susah banget kayaknya bergumul untuk ngerjainnya. Ini sih bersaksi. Apa namanya, sama orang yang nggak dikenal, siapapun ketemu gitu ya. Bisa nggak sih waktu ngobrol terus bagiin tentang Injil? Jadi kok kristenisasi nih, Vi? Oh enggak, Kak. Jadi gimana bersaksi yang waktu itu kau dapat? Iya, jadi waktu itu lagi bahas tentang soal bersaksi. Yang ku tahu kan hidupku bagi diriku dan juga orang-orang seimanku gitu kan. Tapi ternyata makin dibukain gitu ya soal kita juga harusnya tuh membagikan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus gitu. Caranya gimana ya? Bukan ditodong gitu ya, lu terima Kristus atau enggak. Tapi bisa dimulai dari sekedar ngobrol. Terus waktu ngobrol itu kira-kira ada nggak sih bagian-bagian yang bisa menguatkan atau bagian-bagian yang semampuku juga bisa menolong orang yang ku ajak ngobrol itu. Bukankah sebenarnya itu juga sedang membagikan kasih Kristus ya ke mereka? Gitu. Ingat juga ada beberapa adik-adik tuh yang waktu bahas tentang perubahan hidup baru, dia yang tadinya nyontek, aku tantang, jangan nyontek ya setelah bahas ini, dan itu dia bergumul sampai akhirnya dia bisa. Ia tidak langsung bisa mudah untuk melakukannya. Dari yang merokok jadi tidak merokok, yang nyontek jadi tidak menyontek, yang tadinya menikmati dosa jadi sadar bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Semua berproses dan itu yang menjadi penting ketika firman diberitakan, itu bukan untuk jadi seperti hal yang melengkapi kelompok kecil, tapi justru itu yang utama, pengajaran dan ke arah transformasi. Gitu. Kau sendiri, Vi, ketika adik-adik bilang, Kak, jangan bahas bahan dulu dong, gitu, kita sharing-sharing dulu dong. Kau suka responnya gimana? Suka kepancing? Ya udah deh. Enggak. Ayolah yuk, main-main dulu lah, sharing dulu aja, gitu. Iya, kadang itu godaan ya. Iya. Tapi enggak sih, maksudnya waktu adik-adik begitu, ya berarti mungkin mulai menemukan juga mereka sedang jenuh, sedang lelah. Ya perlu kita sadari kehidupan mereka kan nggak cuma buat kelompok kecil ya, gitu. Mereka juga studi, mereka juga di keluarga bantu-bantu. Dan juga ngeles segala macam aktivitas non akademis mereka. Ya pasti waktu diajak kembali belajar gitu ya, meskipun beda pembelajaran dengan apa yang mereka pelajari biasa, tetap aja ada kejenuhan. Kadang-kadang ya mut-mutan lah namanya juga siswa, dan kadang-kadang ya mau nggak mau aku pun memposisikan diri ya memahami mereka gitu. Dan yang tadi aku juga udah jelasin di awal, waktu kita membagikan firman itu kan
apa ya, berbagi hidup nggak cuma waktu kita buka Alkitab gitu Iya. Kak. Tapi juga Tapi itu bisa nilai-nilai berlangsung. hidupmu. Benar, bisa berlangsung waktu kita nongkrong di meja makan, Iya. segala macam, lagi ketawa-ketawa. Di motor. Di motor. Sebenarnya Lagi kan- perjalanan 1 Iya. jam. Orang tobat gitu ya. Lagi jalan. Pas nyampe. Iya. Aku tuh pernah, Vi, Iya. ada satu adik mahasiswa yang dia lagi bergumul skripsi. Katanya dia bilang, Kak, aku mau ganti hasil penelitianku. Tapi aku nggak sempet lagi kalau harus survei penelitian. Itu waktu di motor, dengan motorku yang udah banyak orang di sana ditemani perjalanan si GC. Terus aku bilang begini, kau mau pergi kemana? Pelayanan, Kak. Kalau kau mau pergi pelayanan, sesungguhnya pelayananmu adalah studimu. Kalau kau mau mengerjakan pelayananmu dengan baik, tapi studimu tidak dengan baik, maka kau sendiri harusnya bertanya, kau sedang studi untuk siapa? Dia menangis, dia begitu sampai turun di motor, dia WA, Kak, terima kasih. Aku hampir saja gagal di akhir studiku. Dan itu ya, bukan cuman waktu kita lagi bahas firman. Benar. Dan pengajaran terjadi. Dan disitulah momen persekutuan juga diwujudkan dalam kelompok kecil. Bahkan kalau lagi jogging, Vi, sama adik kelompok kecil, kita bisa sharing hidup dia. Nah itu ya, Vi, yang artinya kelompok kecil bukan cuma tentang bahas firman, tapi juga ada persekutuan yang tulus, yang jujur, terbuka di dalamnya. Dan itu dimulai dari kita dulu sebagai seorang PKK untuk bisa hadir dan juga memberikan kasih, dan mereka sendiri yang akhirnya bisa memberi diri untuk belajar di sana. Gitu. Ya Kak, benar. Tuhan Yesus aja tuh melakukan keempat elemen ini gitu di dalam pemuridannya bersama murid-murid. Kayak contohnya gitu ya, waktu kan Tuhan itu nggak melulu pengajaran gitu ya, tapi juga bisa waktu mereka jalan lewat kebun anggur segala macam, di situ tuh muncul gitu ya pengajaran juga, meskipun dengan cara tuh yang mereka sedang berjalan bersama. Gitu. Bener kayak tadi Kakak bilang, waktu lagi jogging, waktu lagi di motor segala macam, ya memang sedang mengajarkan sesuatu, membagikan hidup gitu. Tapi kan nggak melulu dengan cara membuka Alkitab, dengan cara ya ber-PA gitu ya. Pendalaman Alkitab. Gitu. Iya. Nggak mudah memang ngerjain pemuritan dengan dinamika yang begitu. Itu pun unik karena orang-orang yang kita temui pun unik, berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita datang untuk bisa menghadirkan kasih Tuhan, menemani perjalanan mereka untuk mengikut Yesus. Dan yang paling penting dari 4 hal itu dikerjakan, tujuannya adalah transformasi hidup terjadi. Mereka mengenal Tuhan, mereka belajar taat. Jangan cuman mereka terjebak kepada aktivitasnya di dalam. Habis ini apa, habis itu apa. Cuman bahas firman tapi nggak mau ngelakuin. Iya, mau kumpul-kumpul tapi juga sesungguhnya tidak mau berbagi hidup. Cuma hahi doang gitu ya, tapi nggak ada kedalaman juga di dalamnya. Dan yang paling penting adalah untuk bisa mengerjakan itu semua, kelompok kecil bisa hadir transformasi hidup, doa yang paling penting gitu. Semoga itu jadi hal yang bisa diupayakan oleh kau ke depan di dalam pelayananmu siswa. Aku juga bukan hal yang mudah buatku, meskipun itu yang sudah pernah kulakukan gitu. Mari kita sama-sama berjuang di dalam doa dan juga mengajarkan firman. Semoga orang-orang yang sedang kita temani, Vi, mengalami perubahan hidup di dalam kelompok kecil. Benar, Kak. Nah, teman-teman, selamat memuridkan. Meskipun kelompok kecil tidak bisa banyak menjangkau orang, tetapi di dalam kelompok kecil menjadi perjalanan yang efektif untuk menemani perubahan hidup orang-orang. Dan salam dari kami, teman-teman, selamat berjuang. Dadah!